제작 기간은 얼마나 걸렸어요? 2년 정도 걸렸습니다. 2년? 네. 공을 많이 들이셨네. 일단 제 차에 가보면 3단봉하고 전기 충격기가 구비되어 있어요. 이게 저도 PD 생활 15년 중에 처음 하고 있는 거. 호신용으로? 호신용. 저도 그게 의문이에요. 지금까지 알 수 없는 호주인 피해자가 있었어요. 그 친구는 저희하고 영상으로 인터뷰를 하기로 했는데 화상 인터뷰를 준비하는 중에 5분 전쯤 갑자기 마치 알고 있었다는 듯이 인터뷰 응하지 말라. Siapa yang sudah pernah nonton drama satu ini? Drama ini kembali menjadi perbincangan lantaran punya latar belakang cerita yang serupa dengan apa yang tengah diangkat dalam dokuseri Netflix In the Name of God, A Holy Betrayal. Save Me adalah serial yang diadaptasi dari webcomic berjudul Art of the World, karya penulis Jo Gim-san. Save Me dibintangi oleh Oh Tae-yeon, Seo Ye-ji, dan Woo Do-hwan. Drama bergenre thriller misteri ini mengisahkan misi menyelamatkan gadis yang terjebak aliran sesat dan okultisme. Kisah dimulai dengan Im Sang-mi Seo Ye-ji yang pindah dari Seoul ke sebuah desa kecil bernama Muji-gun karena kesulitan ekonomi. Sang adik, Im Sang-jin Jang Yu-sang, mengalami gangguan mental karena kerap menjadi korban bully hingga mengakhiri hidupnya. Di tengah kesulitan tersebut, seorang pastor bernama Baek Young-ki Jo Sang-ha membawa keluarga Sang-mi bergabung dengan gerejanya. Mengambil keuntungan dari keadaan mereka yang rapuh, pemimpin gereja memikat orang tua Sang-mi ke dalam satu kultus. Meskipun Sang-mi berulang kali mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kultus tersebut, ayahnya justru seperti sudah terkena cuci otak. Untuk mendalami karakternya, Seo Ye-ji melakukan tindakan ekstrem, tinggal sendirian dan tak keluar rumah selama 2 minggu sebelum mulai syuting. Sambil mendengar musik yang membuat depresi, Ye-ji kemudian mengalami kelumpuhan tidur setiap malam selama 4 bulan dan sering bermimpi buruk. Korea populer akan cerita nyata yang berkaitan dengan kasus kriminal dan menegangkan, seperti yang diungkap dalam serial dokumenter berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal yang mengangkat 4 kisah nyata sekte dan ajaran sesat di Korea dan dikemas dalam 8 episode. Cho Sang-hyun, sutradara In the Name of God, A Holy Betrayal dan produser dokumenter di MBC, menceritakan alasan membuat dokumenter ini karena dia mengenal banyak orang yang terpengaruh oleh aliran sesat. Apa yang ada dalam 8 episode ini hanyalah 10% dari kenyataan yang terjadi. Berbagai tantangan dihadapi oleh sang sutradara. Tak hanya mendapat teror dari pihak penganut sekte, mereka juga mengajukan tuntutan ke pengadilan. Namun permohonan tersebut ditolak Pengadilan Distrik Barat Seoul karena tayangan ini berdasarkan bukti yang dikumpulkan subjektif maupun objektif. 이 상황이 기억이 나요. 출연자와 저희가 촬영을 하고 있는데 마침 창밖에 비가 와서 저희 출연자가 창밖을 물끄러미 쳐다보고 있어서 그거를 촬영하고 있는 도중에 갑자기 문자가 하나가 띠링 하고 왔어요. 무슨 문자인지 봤더니 너도 지금 창밖 보고 있니? 소름 돋네. Dokumenter kriminal nyata sepanjang 8 episode ini mengeksplorasi 4 orang yang mendeklarasikan diri sebagai Mesias dalam sejarah Korea modern dan peristiwa mengejutkan di balik semua itu. 4 pemimpin tersebut adalah Jong Myung-seok dari Christian Gospel Mission atau yang lebih dikenal sebagai JMS Jesus Morning Star, Park Sun-ya dari Gereja Odayang, Kim Ki-sun dari Baby Garden, dan Lee Ae-rak dari Manmin Central Church. Mereka mengaku sebagai penyelamat manusia. Jong Myung-seok saat ini sedang menunggu persidangan karena melakukan pelecehan seksual terhadap pengikut perempuan. Dibebaskan dari penjara pada tahun 2018 setelah menjalani hukuman penjara 10 tahun. Jeong ditangkap sekali lagi karena dugaan kekerasan seksual dan kejahatan terhadap 2 pengikutnya, seorang warga negara Inggris kelahiran Hong Kong dan seorang lagi lahir di Australia pada tahun 2022. In the Name of God, Holy Betrayal juga menampilkan bundir massal anggota gereja Odayang, di mana total 32 orang, termasuk pemimpin sekte Park Sun-ja, keluarganya kecuali suaminya dan pengikutnya yang ditemukan tewas pada tahun 1987.
Serial ini berlanjut dengan insiden Baby Garden pada tahun 1996 di mana seorang anak berusia 7 tahun dibunuh karena kurangnya kepercayaan pada Kim Ki-sun. Selain itu, membahas teror Manmin Central Church terhadap MBC yang bertujuan untuk menghentikan penyiar menayangkan acara TV yang menampilkan pemimpin mereka Lee Rak pada tahun ke-1999. Semua kisah dan wawancara yang ada dalam dokumenter ini disampaikan langsung oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam ajaran tersebut, serta tak ketinggalan pihak kepolisian yang berusaha mengusut tuntas kasus kriminal karena ajaran sesat tersebut. Perlu diingat bahwa dokumenter In the Name of God, A Holy Betrayal, banyak menampilkan adegan kekerasan nyata yang diperankan aktor dan aktris serta bukti kekerasan atau kejahatan asli. Bagi yang suka dengan cerita tentang ajaran sesat dan kasus kriminal nyata dari Korea, berikut rekomendasinya.